Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita SN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini Bapak Ibu kami akan menyajikan informasi terkait bocoran soal-soal dalam seleksi P3K tahun 2022 ini. Sebelum itu, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ditanyakan, nanti kita bisa discuss bareng. Dan juga yang belum melakukan subscribe video ini, monggo dapat melakukan subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Dan juga yang telah melakukan subscribe channel Berita SN, saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu yang telah melakukan subscribe channel ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk menghadapi seleksi P3K 2022, terkhusus seleksi kompetensi teknis bagi P3K guru. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menonton part 1, monggo dapat menonton terlebih dahulu yang part 1, kemudian baru menonton video ini, karena video ini berkelanjutan dengan part sebelumnya, seperti itu. Kita langsung saja. Soal nomor 11. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca seorang siswa, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Mengajak siswa tersebut ke perpus secara rutin dan membuat mading poster. B. Mengajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Jawaban dari soal nomor 11 yang paling tepat adalah B, yaitu mengajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Karena jika siswa menuju ke laboratorium sains, otomatis akan membangkitkan rasa ingin tahu dari siswa tersebut. Kemudian soal selanjutnya nomor 12, yaitu penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, dan E. Finding in. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, untuk nomor 12 ini menurut Citenden, yaitu pada tahun 1991 dalam bukunya yang berjudul Authentic Assessment, Evaluation and Documentation of Student and Performance, disebutkan bahwa arah tujuan penilaian di kelas oleh guru itu hanya 4, yaitu penelusuran atau keeping track, kemudian checking up atau pengecekan, kemudian pencarian atau finding up, dan juga penyimpulan atau summing up. Jadi untuk finding in bukan merupakan arah tujuan penilaian di kelas oleh guru, seperti itu. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang A, penelusuran atau keeping track, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Guru mengumpulkan informasi sepanjang semester dan tahun pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian kelas agar memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi oleh siswa. Yang B, pengecekan atau checking up, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh anak didik dalam proses pembelajaran. Melalui penilaian kelas, baik yang bersifat formal maupun informal, guru melakukan pengecekan kemampuan kompetensi apa yang siswa telah kuasai dan apa yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Kemudian yang C, pencarian atau finding out, yaitu untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Guru harus selalu menganalisis dan merefleksikan hasil penilaian kelas dan mencari hal-hal yang menyebabkan proses pembelajaran tersebut tidak berjalan secara efektif. Itu arti dari prinsip penilaian finding out atau pencarian. Kemudian prinsip penilaian yang keempat, yaitu penyimpulan atau summing up, di mana untuk menyimpulkan
prinsip ini tuh untuk menyimpulkan apakah anak didik telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum ataukah belum. Penyimpulan sangat penting dilakukan oleh guru, khususnya pada saat guru diminta melaporkan hasil kemajuan belajar anak kepada orang tua, sekolah, atau pihak lain seperti di akhir semester atau akhir tahun ajaran, baik dalam bentuk rapor siswa atau bentuk lainnya. Kemudian soal nomor 13 yaitu penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, dan E. Finding in. Jawaban yang paling tepat adalah B, di mana pembahasannya yang B yaitu pengecekan, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh anak didik dalam proses pembelajaran. Melalui penilaian kelas baik yang bersifat formal maupun informal, itu guru melakukan pengecekan kemampuan atau kompetensi apa yang siswa telah kuasai dan apa yang belum dikuasai oleh siswa atau peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, checking up atau pengecekan. Soal selanjutnya yaitu nomor 14. Kompetensi guru untuk menguasai bidang keilmuan lainnya yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pedagogik, yaitu dalam bidang pendidikan khususnya yang diperuntukkan bagi guru, kompetensi pedagogik itu merupakan keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional maupun intelektualnya. Jadi kompetensi guru untuk menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran itu merupakan kompetensi pedagogik. Soal selanjutnya yaitu nomor 15. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaranan para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan oleh Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching and learning. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 15 adalah C, yaitu penemuan discovery learning. Pembahasannya yaitu adapun langkah kerja dari model pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama pemberian rangsangan atau stimulation, 2. Pernyataan atau identifikasi masalah atau biasa kita sebut problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan juga yang keenam, menarik simpulan atau generalisasi atau biasa kita sebut generalization. Jadi, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 15 yaitu C, yaitu penemuan discovery learning. Model pembelajaran penemuan discovery learning. Kemudian soal selanjutnya nomor 16 yaitu dalam mengawali pelajarannya Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknis, kemudian mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data atau informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Langkah yang dilakukan oleh Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching and learning. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah B, yaitu scientific, di mana pembahasannya yaitu adapun langkah kerja model pembelajaran saintifik terdiri dari yang pertama mengamati terlebih dahulu, kemudian yang kedua menanyai, yang ketiga mengumpulkan informasi atau eksperimen, kemudian yang keempat mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan juga yang kelima mengkomunikasikan. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 16 ini adalah B, yaitu scientific.
Soal selanjutnya nomor 17, manakah di bawah ini cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C itu kurang, D kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jadi kita pahami terlebih dahulu soalnya, di mana cara yang paling efektif dan bermakna untuk mengomunikasikan kepada siswa dan orang tua. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai, karena ketika kita mendeskripsikan suatu KKM, otomatis siswa atau orang tua itu akan lebih paham, lebih gampang memahami dan memaknai terkait penilaian harian atau capaian sementara yang dilakukan oleh anaknya. Soal selanjutnya nomor 18 yaitu penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Objektif, B. Menyeluruh, C. Sistematis, D. Adil, E. Sahih. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 18 yaitu B. Menyeluruh. Pembahasannya di mana ada beberapa, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama prinsip objektif, di mana prinsip objektif ini merupakan penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang ke B, prinsip menyeluruh, di mana prinsip ini merupakan penilaian oleh pendidik yang mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang C, prinsip sistematis, di mana prinsip ini merupakan penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku atau yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ke D, prinsip adil, di mana prinsip adil merupakan penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan juga gender. Yang ke E, prinsip sahih, merupakan penilaian yang didasarkan pada data yang yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu menyeluruh, di mana dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Jadi kata kuncinya yaitu meliputi berbagai aspek, di mana di sini meliputi berbagai aspek itu ada di prinsip menyeluruh. Soal selanjutnya nomor 19 yaitu penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Objektif, B. Menyeluruh, C. Sistematis, D. Adil, E. Sahih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Objektif, karena didasarkan oleh prosedur dan kriteria yang jelas. Di mana pembahasannya yaitu prinsip objektif sendiri merupakan penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Soal selanjutnya nomor 20 yang terakhir yaitu dalam setiap kali penilaian Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Objektif, B. Menyeluruh, C. Sistematis, D. Adil, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 20 adalah E. Beracuan kriteria. Pembahasannya yaitu prinsip beracuan kriteria ini itu merupakan penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Seperti itu. Terima kasih buat Bapak Ibu, saya ucapkan sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua untuk mempermudah dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.